Oke, selamat sore kawan-kawan. Ketemu lagi di acara Mengenal Sejarawan. Kali ini kita kedatangan seperti biasa penulis Kobam. Tapi ini khusus ya, karena penulisnya bukunya belum terbit. Tapi sekali nerbit ngalahin yang lain. Karena nerbit langsung tiga jilid. Yang lain kan satu gitu ya. Dicicil ini langsung 3 dan ukurannya jumbo ya. Penulisnya Marco Kusuma Wijaya. Ya, kita udah bareng sama Marco. Nah, yang saya ingat kalau Marco ini adalah pertemuan pertama saya dengan Marco. Saya sebenarnya pengagum Marco. Karena waktu itu saya pikir arsitek tuh taunya bikin rumah doang, nggak pernah mikirin hal di luar bangunan gitu. Tiba-tiba ada arsitek yang ngomong ilmu yang saya geluti, humaniora, budaya, sejarah begitu tuh. Apa ya, binatang jenis baru begitu pada masa saya masih kuliah itu. Dan ketika saya baru lulus, Marco itu menerbitkan kumpulan tulisan yang sering saya baca di Kompas, di majalah Tempo. Saya ingat betul tuh buku kecil itu karena saya masih kere, habis reformasi, nggak sanggup beli. Saya bacanya di Gramedia sambil nyuri-nyuri gitu ya, yang buku dibuka ntar diusir, balik lagi gitu, terus baca dan diusir. Setelah baca kemudian saya bikin resensi, dimuat di Kompas, dan saya ingat betul pagi dimuat, siangnya itu Marco menelpon saya, katanya, bisa saya bicara dengan Rizal, katanya. Ya saya Rizal, waktu itu Kobam masih dikontrakan itu, dikontrakan di Jalan Haji Sibi. Ya saya Rizal, kenapa saudara marah-marahi saya pagi ini di koran nasional? Emang bener gue marah-marah? Iya, marah-marah. Kalimat pertamanya itu yang keluar adalah langsung, kenapa saudara marah-marah saya di koran nasional pagi ini gitu? Apa salah saya gitu? Oke. Ya terus waktu itu gue bilang, ya saudara tuh nggak ada salahnya. Cuman masalahnya adalah saudara sebagai arsitek menggunakan data-data sejarah, cuma data sejarahnya kacau. Jadi saya sebagai sejarawan harus memperbaiki itu daripada menjadi lebih kacau gitu kan. Oh kalau gitu saya berterima kasih. Kalau gitu saya ralat, saya bukan dimarah-marahi, saya dikoreksi katanya. Nah itulah perkenalan pertama saya dengan Marco, dan itu kira-kira berapa ya? 12-an tahun ya. Terus saya ketemu lagi sekitar 10 tahun lalu. Terus Marco bawa koran Kompasnya. JJ, gue beres-beres rumah ini. Masih inget gak lu katanya pernah nulis ini ya. Terus saya cerita lah bahwa waktu itu saya baca ngeresensi tanpa punya bukunya. Dan waktu itu cetakannya sampai berapa? Oh banyak waktu itu? Banyak katanya, lebih 3 kali cetak. Mungkin jumlahnya sekitar 6 ribuan ya. Berarti sekali cetak 2000. Nah, kali ini ketemu lagi sama Marco. Waktu itu saya masih menganggap dia arsitek yang menggunakan sejarah, tapi sekarang saya melihat Marco sebagai arsitek yang basah dengan ilmu humaniora sebenarnya dan ilmu budaya, dan menulis buku yang baru yang saya pikir membuat dia menjadi jenis arsitek baru. Nah itu yang menarik menurut saya. Ya kan, arsitek yang basah dengan antropologi, basah dengan sejarah, basah dengan arkeologi, basah dengan sastra, basah dengan geografi. Dan menurut saya dia menikmati semua itu dalam konteks sebagai planner juga. Itu yang paling menarik. Dia keliling kota-kota, dan kalau baca naskahnya itu dia menulis sebagai aku. Nah, perspektifnya individual banget, personal banget ya. Jadi buku ini menurut saya kayak akun ya. Hitungan Marco gitu terhadap apa yang selama ini dia tekuni, dan bagaimana ilmu yang ditekuni itu dirobohkan dinding-dindingnya sehingga tidak lagi berseberangan atau berbatasan dengan ilmu lain, tapi ilmu lain itu masuk jadi satu, manunggaling dalam dirinya Marco. Nah jadi hasilnya adalah selama 10 tahun ya, 10 tahun semedi, Marco menulis 3 buku yang saya juga waktu dikirim naskahnya dikasih tahu saya kaget. Ini naskahnya ya. Mesti dibantuin pegang ya? Wah ya, ada tiga buku. Nggak usah ragu-ragu kalau mau ngasih ke gorengan atau yang lain. Ya ini 3 buku Marco. Jadi jumlahnya kira-kira
hampir 1.500 halaman ya, dengan ukuran ini bukan ukuran jumbo tapi di atas jumbo ya, jadi jumba. ukurannya jumba. Dan buku ini juga kayak foto ya, dan rencananya buku ini akan diluncurkan menyambut hari kemerdekaan, ya kan? Nah nanti kita tanya tuh kenapa meluncurkannya dekat hari kemerdekaan, ya. Terus ada alasan tertentu gak tuh peluncurannya dekat hari kemerdekaan? Tapi sebelum kita nanya itu, kita mau nanya sama Marco alasan dia menulis buku ini. Apa alasannya nulis buku sampai gigantis kayak gini ya, dan ambisius banget kelihatannya gitu? Sebetulnya tidak ada rencana sampai sebanyak ini. Tapi mengapa menulis? Karena sesudah tahun 98 itu, sedangkan reformasi kita mempunyai kesempatan keliling ke Indonesia, di banyak tempat di Indonesia, dan saya melihat kok kota-kota ini kalau saya cari literaturnya nggak ada tentang kota ini, kota itu. Lalu kalau saya lihat misalnya yang terutama menyentuh saya adalah kota sebetulnya Jayapura, tapi saya nggak, di dalam buku ini saya nggak ada kota tentang Jayapura, tidak ada ulasan tentang Jayapura. Tapi di Jayapura itu saya sempat melihat kota itu dari atas bukit, bagus banget karena dia nempel betul di alam. Tapi kalau kita turun ke bawah dari pandangan mata berbeda banget. Jadi itu memicu keinginan tahu saya mengapa sesuatu yang kelihatannya pastilah dimulai dari hubungan sangat erat dengan alam, tapi begitu dia berkembang seperti putus hubungannya dengan alam. Jadi itu pertanyaan yang sekaligus bersifat historis, tapi juga bersifat ekologis ya. Bagaimana kita membangun kota, membangun permukiman kita di dalam alam, tapi tiba-tiba kalau kita berada di dalam apa yang kita bangun tuh kayak terputus hubungannya gitu. Sama aja kalau di Jakarta, emang ente tahu di mana bisa melihat Ciliwung? Tidak semua orang tahu loh. Iya. Itulah sebabnya memicu. Jadi saya merasa perlu mempelajari kota-kota ini, dan lalu saya berpikir apa yang saya belajar ini mungkin baik juga saya ceritakan ke orang lain. Itu asal usulnya menulis buku. Oke, asal usulnya berarti kegelisahan ya. Kegelisahan dan keinginan tahu sih sebetulnya. Ada yang nggak terjelaskan bagi saya gitu ya. Jadi dan mendasar banget kayaknya ya. Saya baru sadar ya, memang informasi kita tentang kota-kota di Indonesia itu miskin ya. Kecuali tentang Jakarta. Itu sebabnya tidak ada bab tentang Jakarta, tapi ada bab tentang Kebayoran Baru. Oke, iya. Nah, alasannya itu kota-kota itu dipilih apa? Kan nggak semua kota dipilih, tapi beberapa kota aja dipilih. Itu alasannya apa? Sebetulnya milihnya agak bebas sih. Pertama, yang praktis ya, ada atau tidaknya bahan. Kedua, saya cukup familiar atau tidak. Ketiga, isu-isu apa yang ada di dalam kota itu yang kalau dikumpulkan jadi semuanya, terasa kurang lebih inilah isu-isu yang mencakup seluruh isu-isu perkotaan yang ada di Indonesia. Jadi saya mencari kota ini pasti hanya tentang isu ini, kota ini hanya tentang isu ini, tapi kalau digabung menjadi insya Allah cukup komprehensif. Lalu ada pertimbangan, celakanya nih bagaimanapun kota itu banyaknya di Jawa gitu, repot banget gitu, yang di luar Jawa itu repot mencarinya, tetapi ya berhasil bagaimanapun terasa masih kurang sebenarnya, harus diakui, dan mudah-mudahan nanti di revisi berikutnya akan ada kota-kota lain. Jadi ya di luar Jawa ada Makassar ya, tapi ketika saya sedang menulis Makassar, saya menyadari ya sebetulnya kota itu apa sih, kan bukan hanya harus yang besar, tetapi di Sulawesi Selatan tuh ada permukiman yang sekarang mungkin kita sebut kota sangat kecil, ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, itu menarik juga, tapi juga nggak bisa juga sampai terlalu mendalam. Jadi hanya sedikit memberi pengantar lebih kepada asal-usul dari tempat-tempat itu sebagai tempat permukiman orang, hubungannya dengan alam, lalu bagaimana dulu ketika dia menjadi tempat pemerintahan dalam pengertian yang umum ya, bagaimana orang berorganisasi kan sebetulnya gitu. Kemudian ada Banda Aceh, sangat penting tentu saja, tapi saya merasa kurang. Misalnya Medan saya tidak sempat gitu. Palembang padahal kota penting sekali, hanya disinggung dalam bab-bab lain itu, karena misalnya di Palembang ada karya Thomas Karsten, di Medan saya rasa Medan saya singgung di dalam bab tentang aktivisme warga, karena di Medan orang berjuang mendapatkan kembali lapangan merdekanya itu. Kemudian
di Medan ada sejarah perumahan yang menarik. Lalu Batam itu di luar Jawa bagi saya penting karena Batam itu kota baru yang pengalaman pertama kita sesudah Kebayoran Baru, yang mulai dari nol kita rencanakan dan nggak ada yang menceritakan itu gitu. Oke. Oh jadi ini sebenarnya kesannya bahwa begitu buku ini selesai Marco tulis, yang terasa pertama tuh kurangnya ya? Yang terasa dua hal. Pertama, saya pikir saya menulis ini untuk orang lain, tapi akhirnya saya merasa saya menulis untuk saya sendiri pertama-tama, karena saya merasa mengalami suatu perjalanan yang mengubah saya, gitu, mengubah pemahaman. Itu ya kedua memang lalu merasa, ya ampun, di samping ada hal-hal yang saya tidak tahu sebelum sekarang jadi tahu, juga merasa ada banyak yang kayaknya belum sempat digali ini gitu loh. Jadi sebenarnya muncullah judulnya itu pengantar itu karena itu. Ini memang cuman apa istilahnya orang itu cuman menggaruk-garuk permukaan. Oke, ini judulnya sebenarnya ramah banget sih menurut saya ya. Jadi walaupun ketika baca tuh ada yang sangat mendalam karena menurut saya dimensinya luas gitu ya. Dimensi cara Marco ngelihatnya gitu ya. Jadi kalau kembali pada isu ya, isu yang ingin ditonjolkan apa sebenarnya di buku kota-kota di Indonesia ini gitu? Sebetulnya saya berangkatnya ya dari ingin menghubungkan tadi yang di awal itu, yang memicu pertanyaan saya mengapa kota kita jadi sekarang seperti terputus dari alam. Tujuan saya sebenarnya ingin membangun kembali hubungan itu. Tapi dalam kenyataan saya terpaksa bukan terpaksa sih, dengan senang hati membuka diri bahwa karena buku sejenis ini mungkin yang pertama di Indonesia, jadi saya perlakukanlah sebagai pengantar. Pengantar itu artinya kasihlah pandangan yang cukup luas, mencakup sebanyak mungkin hal, meskipun tidak dapat mendalam seperti sebuah disertasi misalnya, tapi cukup mendalam untuk orang terbangun rasa ingin tahunya lebih lanjut. Jadi tujuan awal merekonstruksikan kembali hubungan kota dengan alam, tapi akhirnya berkembang dari memperkenalkan berbagai isu perkotaan di Indonesia sebagaimana dapat ditampilkan dari kota-kota yang ada, bukan dari teori. Isu paling mendesak di kota-kota di Indonesia itu apa? Kalau misalnya dalam 10 tahun Marco, isu paling penting adalah yang menyebabkan kami mendirikan Rujak Center for Urban Studies. Karena kami menyebut diri Urban Studies karena kami menolak untuk disebut perencana kota. Kami pembelajar kota. Persoalannya adalah terlalu banyak orang merencanakan, tapi terlalu sedikit pengetahuan gitu. Jadi orang merencanakan sesuatu tanpa sebetulnya cukup kandungan pengetahuan. Jadi saya rasa isu paling penting kita. Justru karena ketika proses menulis buku ini saya merasa, saya harus tahu lebih banyak ini, Jadi kalau saya sekarang disuruh katakanlah merencanakan perluasan kota apa gitu, saya bingung. Karena dengan membaca ini saya menjadi, atau menulis ini dan sekaligus membaca ulang itu menjadi tahu, saya tidak tahu cukup. Jadi seharusnya sekarang perencanaan Indonesia, kota-kota Indonesia harus mendalami lebih dahulu masing-masing kota itu. Mudah-mudahan ini menyumbang menjadi pengantar ya, itu pengantar gitu. Itu ada kata-kata yang menarik ya tentang sebenarnya menolak perencana kota ya. Menolak disebut perencana kota dalam pengertian kami sekarang jarang sekali mempraktekkan perencanaan kota, tapi lebih banyak mempraktekkan penggalian pengetahuan dan memberitahu orang ini loh ada pengetahuan begini. Iya. Gitu. Yang menarik kan sebenarnya dalam persoalan kota, kita memang nggak punya pengetahuan ya tentang kota. Problem besarnya memang arsip tentang pengetahuan kota itu kita parah sekali. Ya. Yang contohnya yang paling sederhana adalah Jakarta misalnya gitu ya. Itu kan kota yang padahal Jakarta udah sangat banyak pengetahuannya gitu ya. Tapi persoalannya adalah dalam setiap perencanaan pengetahuan itu kayak ada jarak dengan rencana gitu ya. Jadi ada segudang pengetahuan, tapi pengetahuan itu kayak nggak punya suara jembatan gitu. Ya. Jadi
nggak ada yang membangunkan jembatan ini. Nah, tujuan Marco kayak gitu gak sih? Ya, jadi satu hal pengetahuan itu mungkin kurang, tapi hal kedua pengetahuan yang ada itu tidak dimanfaatkan gitu, atau tidak diketahui ada. Kami punya pengalaman lucu sekali. Suatu ketika kami mereview suatu perencanaan halte Transjakarta, bolehlah kita agak terang-terangan gitu ya. Halte Transjakarta di Dukuh atas itu, atas. Gitu. Arsiteknya bikin bentuk seperti pohon yang mekar gitu. Dia bilang ini inspirasinya karena dari nama tempat ini, pohon duku. Iya. Kita langsung bengong gitu, ini namanya dukuh pakai H, bukan buah duku, tapi dukuh dalam artian pendukuhan. Lalu kita bilang kalau mau mengacu kepada sejarah, itu kan Dukuh atas. Dukuh atas itu Jalan Tamrin. Anda sendiri mengetahui betapa padatnya sejarah di Jalan Tamrin. Ada patung ini, patung itu, gedung ini, gedung itu, ada Soekarno, ada ini, ya ampun. Jadi kalau mau mengacu kepada sejarah, kepada itu, pengetahuan kepada itu, bukan kepada pohon duku. Gitu. Jadi pengetahuan itu ada kalau Jakarta ya. Anda betul, arsip memang kurang, tapi Jakarta cukup, tapi kota-kota hampir banyak sekali yang nggak ada. Misalnya, ini justru karena ada sedikit. Jadi di Makassar itu ada seorang sejarawan, nggak tahu nih, lulusan UI juga, mungkin Makalelo namanya. Pernah dengar ya? Dia ini mengkhususkan diri mempelajari sejarah Makassar. Dan yang menarik adalah bahwa Makassar itu pernah jadi ibu kota negara Indonesia Timur loh. Nah itu satu periode yang sangat berbeda dalam hal pembangunan kota. Karena bukan hanya Makassar, Ambon, Kupang dan lain sebagainya. Perencana Kebayoran Baru, Muhammad Susilo, itu juga merencanakan kota-kota ini. Karena waktu itu negara Indonesia Timur ini kan di bawah Republik Indonesia Serikat. Nah, di Batavia itu dibangun apa yang sekarang menjadi cikal bakal dari Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Tata Ruangnya itu berasal dari yang kita sebut CSW ya sekarang ya, Central Stichting Wederopbouw. Wederopbouw itu artinya pembangunan kembali pasca perang. Nah, ada periode-periode yang hilang gitu, tapi ya ini mulai muncul sebenarnya di beberapa kota, Makassar. Ada sejarawan-sejarawan yang mulai meneliti. Saya berhutang budi kepada mereka. Jadi saya tuh lebih banyak ngumpulin, Bung. Oke, ini sebenarnya juga menarik obrolan karena menyangkut sejarah lokal ya. Jadi kemiskinan pengetahuan kita tentang kota juga itu ada problem historiografi sejarah lokal. Jadi saya tuh selalu membayangkan sejarah tuh kayak album keluarga gitu. Jadi kalau di dalam album keluarga itu, ini hujan nih, diri kita tuh nggak ada. Maka kita kan nggak bagian dari keluarga itu. Nah, saya ngerasa sejarah nasional itu juga dibangun bukan dengan sejarah lokal gitu. Kadang-kadang sejarah nasional itu mengabaikan dan memilih merekonstruksi sejarahnya dia sendiri, mengabaikan sebenarnya ya, atau juga bukan mengabaikan, memang tidak ada materinya begitu. Ini ada kata-kata Dennis Lombard. Cuman terus terang saya lupa membaca di mana. Tapi kalau nggak salah mungkin kemungkinan besar dikutip di sini ya. Dia menyalahkan Soekarno loh. Dia bilang Soekarno dan kolega-koleganya itu terlalu cepat memutuskan Indonesia dari bahasa-bahasa Eropa. Sebab tulisan penelitian tentang Indonesia banyak ditulis dalam bahasa Prancis, Jerman, Belanda. Tentu saja ada bias kolonial ya, tapi jangan lupa sebias-biasnya pengetahuan kan bisa dibaca secara kritis. Nah tapi karena kita diputus dari bahasa itu, kita melupakan yang ada, dan arsip itu sebetulnya ya kita nggak bisa bilang banyak atau sedikit, tapi sebetulnya ada kalau kita mampu mengakses. Masalahnya adalah akses dalam pengertian kan letaknya di Belanda atau ada sebenarnya arsip-arsip PUPR ya, di kementerian-kementerian itu ada tuh arsip-arsip. Tapi memang kemudian juga soal akses dalam pengertian bahasa. Jadi itu yang menyebabkan pengetahuan itu kayak terputus itu. Iya, mungkin spesifiknya tuh nasionalisme yang sempit ya di pasca kemerdekaan. Saya kira itu. Ya. Jadi bukan hanya bahasa sebenarnya, tapi yang disasar orang yang kulit putih itu kan pernah Menteri Pendidikan dan Pengajaran Abu Hanifah itu.
menghadapi dilema. Dia orang masyumi ya, tapi dia orang yang ingin mempertahankan dan bilang kalau kita mau mencerdaskan kehidupan bangsa, pilihan kita nggak ada selain kita bernegosiasi dengan profesor-profesor Belanda dan Eropa itu sampai kita siap katanya. Sebetulnya arsitektur begitu. Jadi profesor pertama yang di ITB itu sesudah merdeka itu adalah berasal dari Belanda yang sebelumnya sudah mengajar situ. Diminta oleh Soekarno untuk terus mengajar dan dikasih gelar profesor yang namanya Van Romon itu. Dan banyak saya dikutip orang dia. Jadi ya ada soal begitu, tapi memang nasionalisme itu bukan hanya soal tidak mau mengaitkan diri dengan sejarah kolonial, tapi juga nasionalisme punya kecenderungan untuk kami bikin semuanya baru. Seolah-olah sejarah kita mulai dari nol gitu loh. itu berat itu memang. Oke, ini sambil minum boleh? Oke, sambil minum. Minum dulu. udah. Itu gorengan nih, gue ada mau gorengan nggak? Gue minum dulu aja. Oke ya. Ini buku Marco sudah bisa dipesan, bisa pesan melalui Shopee Marketplace ya, bisa Shopee Komunitas Bambu, bisa Tokopedia Komunitas Bambu, bisa Bukalapak Komunitas Bambu, bisa juga di Blibli ya. Atau bisa juga kontak komunitas bambu. Ini bukunya udah bisa dipesan dan ada diskon. Wow, okay. 20%, tapi diskon ini akan berakhir tanggal berapa ya? Tanggal 3 ya? Tanggal 18. Oke, jadi manfaatin kesempatan 18 Juli. Juli. Mumpung ada diskon dan waktunya pendek. Oke, balik lagi ke buku ini. Buku ini sebenarnya ngerjain berapa lama sih? Jadi saya tuh sebenarnya agak kabur-kabur, tapi sebenarnya sekitar tahun 2000-an itu saya udah merasa terpicu itu. Ketika itu kan saya banyak keliling Indonesia, bekerja di organisasi macam-macam. Tapi kemudian kira-kira 2015 tuh mulai saya mulai ngumpulin bahan-bahan. Kemudian sebenarnya mulai menulis. 2015 ya. Kemudian 2016 kan terputus. Karena penggusuran lah segala macam. Jadi harus balik lagi jadi aktivis. Gitu. Tapi kemudian ya gitu, bekerja sebentar di Jakarta. Kemudian 2019 sebelum pandemi sebenarnya. 2019 pertengahan udah mulai. Tapi kemudian 2019 akhir saya betul-betul mundur dari semua kerjaan gitu. Saya mengasingkan diri di Jogja seperti tahun 2016 sebetulnya. Jadi mulai di situ dan kemudian pandemi. Nah, pandemi memang menghalangi saya dari tujuan semula untuk mengunjungi lebih banyak tempat. Jadi tahun 2019 tuh sambil menulis sampai keliling saya ke kota-kota. Tapi ketika 2020 pertengahan udah nggak bisa kemana-mana kan. Akhirnya lebih banyak ngulik-ngulik perpustakaan. Tapi itu jadi hikmah juga. Bahwa ternyata banyak bahan-bahan, tapi memang itulah. Bukan yang sejarah kontemporer, tapi lebih kepada sejarah-sejarah yang lebih lama, arkeologi, dan seterusnya gitu. Tapi itu juga kemudian yang menjelaskan mengapa pendekatannya harus multidisiplin. Yang sebenarnya sudah saya mulai dari ketika saya menulis tesis tentang Jakarta sebenarnya. Jadi saya itu nulis tesis tentang Jakarta itu adalah tentang bagaimana modernisasi mempengaruhi kota. Tapi perdebatan tentang modernisme itu kan nggak ada dalam arsitektur, dalam perencanaan kota. Ada tipis sekali. Saya hanya berhasil menemukan perdebatan antara Yo Santoso dengan Budi Sukada yang pernah jadi ketua. Tapi ada banyak pembahasan tentang modernisme dalam sastra. Ya. Jadi kita bisa menganalisa Khairil Anwar, bisa menganalisa Sultan Takdir Ali Syabana sebagai dua sisi modernisme yang berbeda. Melalui Khairil kita bisa melacak yang di barat juga dengan gaya-gaya Baudelaire kalau di Prancis yang merayakan kesementaraan, menikmati betul kegalauan modernitas. Sementara Sultan Takdir ini mengagungkan tujuan. Modernisasi harus ada tujuan, kira-kira bertendens soalnya. Jadi dari situ saya udah mulai waduh, saya mesti baca sastra untuk mengerti modernisme karena wacana yang sangat sedikit dalam arsitektur. Dari situ saya mulai membuka diri itu. Oke ya, jadi itu kan berarti benar kan yang saya bilang dari awal ya. Ya bener. Marco ini anomali sebenarnya gitu loh. Sebagai
sebagai arsitek. Dan saya juga waktu ketemu yang menarik itu Marco menggabungkan kerja-kerja intelektual itu dengan aktivisme. Jadi nggak ada batas. Itu juga ingatan saya pertama adalah waktu Marco bersama Afrizal itu di UPC ya. Ya. Di UPC itu Urban Poor Consortium itu yang saya ingat betul karena waktu itu saya lagi nulis biografi Sitor dan Sitor diundang dalam acara apa ya tentang kota begitu, ngomongin kota tapi dengan perspektif yang dimensinya jembatannya banyak ke cabang ilmu yang lain gitu. Jadi saya pikir yang menarik dari Marco itu adalah dia nggak membangun benteng, nggak membangun batas-batas, dan saya pikir ini mungkin contoh. Oke, tadi saya ngomong personal banget karena saya benar-benar ngelihat Marco di sini ya dalam bentuk yang lebih solid gitu dari yang saya pernah baca beberapa bukunya ya. Ada buku pertama, kemudian buku kedua yang saya dikasih langsung oleh Marco, dan Marco keluar menurut saya dari identifikasi sebagai pengamat Jakarta sekarang jauh lebih luas lagi ya, dia menggarap tema kota dalam konteks Indonesia. Nah kita mau balik nih ya tentang kota-kota. Yang paling menarik di tulisan ini secara personal untuk Marco, saya pernah dengar ya Marco ngomong tentang Lombok ya, dikaitkan dengan Desa Warnana ya, dengan konsep kota Majapahit. Tapi apakah itu bagian favorit Marco atau ada bagian yang lain? Sebetulnya agak susah menyatakan yang mana yang betul-betul favorit. Satu itu susah, ada beberapa gitu. Tapi betul Lombok tuh salah satu favorit karena menemukan sesuatu yang menurut saya bisa dikatakan itu TKP yang terlupakan. Orang mungkin tidak tahu ya bahwa di Lombok, di kota Mataram, di dalam apa yang disebut kota Mataram sekarang itu terdapat suatu kota dulu yang terpisah. Namanya itu Cakranegara, dan itu masih ada, pola itu masih sangat jelas dari agak menjadi perdebatan, kemungkinan besar dia sudah direncanakan di abad 18 tapi baru betul-betul dibangun menjadi solid itu di akhir abad 18 sampai ke abad 19. Orang mengenal tempat itu sebagai tempat ditemukannya penemuan pertama suatu salinan Desa Warnana yang menjadi negara Kertagama karena salah kaprah. Desa Warnana itu kan cerita Majapahit. Tapi Majapahit waktu itu sudah dikenal orang. Jadi begitu orang menemukan salinan itu, wah ini harta benda ini. Dengan demikian, karena di dalam itu kan namanya pupu 8 sampai 13 itu jelas sekali digambarkan kotanya Trowulan ibu kota Majapahit itu. Begitu bersemangatnya Brandes menemukan itu, 1 tahun kemudian dia udah terjemahkan itu. Alih literasi, dijadikan huruf Latin. Tapi orang lupa meneliti Cakranegaranya. Sampai tahun 90-an ada orang Jepang, Sujifuno, seorang yang ahli tentang kota-kota Asia Timur. Jadi dia Asia Selatan dan Timur. Jadi dia membandingkannya. Dan dia teliti sekali meneliti Cakranegara itu. Dan sampai sekarang itu bisa dilihat, menurut saya itu kalau kita bicara kota Hindu yang nyata-nyata itu yang bisa dilihat lebih dari yang ada di Bali. Tentu saya lebih jelas dari Trowulan karena masih ada bloknya, jalannya, hierarkinya. Itu Cakranegara dilupakan. Jadi itu menjadi favorit dalam pengertian, salah satu dalam pengertian tak terduga gitu ya, bahwa ya ampun, kita berdebat mengenai asal-usul kota Hindu, bla 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 segala macam, alun-alun kapan mulai, ada di mana. Karena itu jelas ya, di dalam Cakranegara sama seperti yang digambarkan di dalam Desa Warnana atau yang masih tersisa di Bali. Itu alun-alun itu bukan di tengah ya. Alun-alun itu di pojok, karena yang lebih penting adalah perempatan yang disebut Catusepata itu. Nah, kalau kita melihat, ini usaha yang saya lakukan adalah melihat maknanya dalam kondisi sekarang. Sebetulnya semua kota itu menginginkan adanya suatu pusat. Itu sangat manusiawi. Memang pusat bisa banyak. Gitu. Ya, saya rasa salah satu masalah Depoknya adalah nggak ada pusat. Gitu. Kita bingung pusatnya Depok di mana gitu. Atau ada persaingan membentuk pusat sehingga menjadi kabur. Tapi Jakarta aja bahkan kita merasa kan, ada namanya lapangan Monas itu pusatnya itu.
Atau kita masuk ke lingkungan lebih kecil, Kebayoran Baru, tetap ada pusatnya juga. Jadi kepusatan itu universal sekali, hanya bentuknya berbeda-beda. Nah, maksudnya kalau kita tahu, nah ini gunanya sejarah, kalau kita tahu dalam sejarah ada perbendaharaan yang berbeda dari bentuk-bentuk pusat yang berbeda itu, kita bisa berpikir, kalau kita mau bikin kota baru, seperti apa? Pertanyaannya, apakah IKN direncanakan dengan berpikir ke arah situ? Itu yang saya nggak tahu. Bertanya, belum ketemu sama perencananya, jadi saya nggak tahu. Saya tidak bisa mengkritik ya. Iya, di sini tuh ada ini di bagian pertama buku Marco itu di bab ke-6 itu menjelaskan tentang kebun, alun-alun, taman dan lapangan. Nah, itu juga bab favorit tuh. Nah, makanya karena itu menyambung ke situ. Jadi ini kan banyak orang yang sebenarnya tidak paham ya tentang kayak di Depok gitu. Itu sekarang lagi ramai orang lagi bersemangatnya orang bikin alun-alun begitu ya. Tapi di banyak kota di Indonesia. Dan di banyak kota di Indonesia. Tapi Depok itu menurut saya kan bagian dari geografi kebudayaan Betawi yang sebenarnya dalam sejarahnya nggak kenal alun-alun. Nggak kenal alun-alun dan nggak kenal lapangan dalam artian yang kita ngerti sebagai pusat ya. Lapangan Merdeka. Ada lapangan kosong begitu ya, karena memang itu dibayangkan sebagai tanah kosong yang sisa, bisa disebut sisa dari sawah yang nggak bisa digunakan kayak serengseng, itu sisa tanah sawah atau komsen gitu yang nggak subur kayak gitu tuh ada dari toponomi. Tapi balik lagi ke pertanyaan, selain Lombok itu ada lagi gak yang favorit itu? Nah, itu bab tentang alun-alun ini. Alun-alun. Mengapa mulai kebon? Karena kalau menurut tafsir saya sejauh ini, sejauh data yang bisa kita temukan, kita bicara ruang terbuka itu kan umumnya dalam pengertian ruang terbuka publik ya. Saya nggak setuju dengan istilah RTH itu, istilah teknis sekali, nggak bermakna kultural gitu loh. Makanya judulnya terpaksa panjang karena saya menghindari kata RTH. Apa yang ada? Kebun, alun-alun, taman, lapangan. Dalam pengertian generik, ruang terbuka yang bersifat publik, itu yang pertama adalah kebun. Yang dicantumkan di dalam prasasti Talang Tuwo. Tahun 668 atau 48 ya. Nah, karena saya bukan sejarawan, jadi saya nggak hafal tuh angka-angka itu. Tapi jelas itu kira-kira pertengahan abad ke-7. Di situ sebut jelas sekali. Masa jaya-jayanya tuh Sriwijaya. Puncaknya. Perlak Sriksetra. Perlak itu masih ada kata itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memang waktu itu mereka menggunakan kata parlak karena Melayu kuno. Sekarang kalau kita memeriksanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu perlak. Mungkin bacanya perlak, tapi karena saya juga Melayu saya bacanya perlak gitu. Artinya kebun. Dan di situ disebut oleh raja itu yang memberi. Ini saya persembahkan kira-kira kebun ini untuk orang yang singgah maupun lewat supaya mendapat makanan dan minum cuma-cuma. Lalu saya tiba-tiba melihat di situ ada gambar Sitor Situmorang dengan suasana kebun itu, kira-kira begitu kali kebunnya itu. Karena itu gambar ilustrasi adalah sebuah kebun di Sumatera yang tentu saja bukan berasal dari abad ke-7 ya, tapi sengaja kira-kira bayangan. Nah, dan di prasasti itu disebut, Bung, jenis-jenis tanamannya apa saja itu ada. Prasasti itu Anda bisa lihat dengan mudah di Museum Nasional di lantai 2 atau lantai 3. Batunya sangat menyolok karena warnanya batunya itu kemerahan dan jelas sekali itu kan. Itu dibilang salah satu prasasti yang sangat utuh ya. Itulah sejauh yang kita tahu, itulah ruang terbuka publik kita yang pertama. Sebuah kebun buah-buahan. Mana ada sekarang kita bikin taman atau Nah, persoalan yang Bung sebut itu tadi, orang bikin lapangan itu di mana-mana kan, di Cirebon, alun-alun dirombak dengan segala macam tatanan yang tidak jelas asal usulnya gitu. Saya terus terang sebagai arsitek nih, tentu saja harus terbuka pada kreativitas. Orang boleh memberi perubahan, memberi tafsir baru. Tapi harus didasarkan pada pengetahuan tentang yang ada dong. Sesudah Anda tahu apa yang ada, silakan deh berkreasi. Tapi kalau kita tanya ini mengacu kemana, Anda tidak bisa jawab, itu repot gitu. Nah ini, saya tidak bilang bahwa orang yang membuat alun-alun sekarang tuh tidak tahu ya. Cuman saya menduga sebagian besar orang tidak tahu bahwa ruang terbuka hijau pertama kita berupa kebun. Dan betul tidak semua
budaya kita mengenal alun-alun. Bahkan alun-alun, sekarang kalau orang dengar kata alun-alun, bayangannya itu Jogja sama Solo kan? Ya. Letaknya itu di tengah-tengah ada poros itu. Kalau zaman dulu enggak, di Bali masih, orang Bali nggak menggunakan kata alun-alun. Dia menggunakan lapangan puputan. Karena puputan itu juga kan baru muncul sesudah perang abad 19 ya. Tapi juga alun-alunnya bukan seperti Jogja dan Solo, karena dia di perempatan nih, di salah satu sudut perempatan. Jadi ada banyak kekayaan itu. Belum lagi kita masuk ke taman. Masya Allah, Banda Aceh itu punya taman yang disebut di kitabnya Bustanus Salatin. Iya. Meskipun kita tahu tentu saja itu ditulis untuk memuja Sultan Iskandar Muda, Iskandar Thani oleh Araniri, tetapi beberapa yang disebut itu memang ada dalam kenyataan. Jadi kita nggak bisa bilang itu bohong 100% gitu ya. Kemudian kitab itu menyebut sekian puluh jenis tanaman yang oleh teman-teman di Unpar, Profesor Kamal Arif, ditemukan bahasa Latinnya dan bahasa Melayu, bahasa Aceh. Karena itu Araniri menulis dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab. Gitu. Tapi yang menarik, saya menemukan 2 atau 4 yang mereka sendiri tidak temukan padanan bahasa Indonesia. Saya menemukan karena punya koneksi aja. Nanya ke ahli tanaman yang tinggal di Banjarmasin, menjaga pegunungan Meratus. Oh, kalau ini namanya ini sejenis mangga. Ada. Jadi itu menjadi favorit karena bagi saya itu membuat kita merasa punya akar. Iya. Merasa punya akar. Dan kedua, karena saya merasa menemukan beberapa hal yang menarik gitu. Iya, iya. Ya, ini kalau mendengar Marco kan tentang akar tadi. Kata akar itu menarik ya. Karena kita sebenarnya sering bertanya, kita ini punya akar gak sih berkota? Punya. Itulah sekarang hasil kan salah satu kesimpulannya bisa ini. dijawab. Jadi barang siapa yang belum imsap, ya maksudnya masih tidak punya, belum mendusin istilah orang Betawi ya, tentang apa sih sebenarnya kota dalam konsep historis kita gitu ya. Hari ini sebenarnya kita dibantu banget sama 3 jilid bukunya Marco ini. Kita diantarkan ya, untuk menurut saya Marco seperti apa ya? Seperti biografinya Bu Inggit yang ditulis oleh Ramadan KH. Bu antar ke gerbang. Nah, secara ramah sebenarnya kalau saya saya bolak-balik ke bed buku Marco itu, saya jadi ingat ungkapan itu. Jadi Marco sebenarnya mengantarkan ke gerbang buat kita, kita nih punya akar loh tentang kota. Dan akar itu khas. Bukan hanya khas di Asia Tenggara ya, atau di timur gitu ya. Tapi khas oleh pertemuan banyak kebudayaan. Itu yang menurut saya menarik, dan karena itu Marco keluar dari ruangnya ya. Harus keluar. Kalau nggak keluar nggak ketemu. Nggak bakal ketemu jawaban itu. Bayangin seorang arsitek harus membaca prasasti Talang Tuo gitu ya. Harus ke IPB ya. Nanya. Yang saya baca yang terjemahan bahasa Prancis oleh Kede. Iya, Sedes ya, oke. Oke, jadi ya kita juga nerbitin buku sebenarnya. Lombard itu juga konsen kan tentang taman-taman ya. Tapi dia nulis di Jawa kan. Marco menambahkannya bahwa nggak hanya di Jawa, tapi di luar Jawa juga raja-raja itu punya konsep tentang taman gitu ya. Saya juga orang Betawi begitu ya, kalau kawin naik taman itu sebenarnya. Jadi taman itu kebahagiaan sebenarnya kalau konsep dalam dunia orang Lombard Betawi. Bukan hanya tentang Jawa, kan dia menulis tentang sejarah Aceh. Ya, Jadi iya, dia benar. menyebut juga taman Girah itu. Iya. Tapi ada beberapa hal saya mungkin telah mengoreksinya. Waduh. Tapi hal kecil karena dia mengutip Wallace yang bercerita tentang sebuah taman di Lombok. Iya. Menurut dia, jadi gini, pokoknya menurut dia itu taman A, tapi menurut saya bukan, gitu. Taman B, taman yang lain. Di Lombok tuh banyak taman-taman bagus yang dibuat oleh orang Lombok untuk Raja Bali. Jadi sebenarnya banyak juga taman di Bali, kemungkinan dibikin oleh orang Lombok yang disuruh bikin di Bali. Misalnya di Karangasem. Nah ini di buku ini juga Marco menyebut beberapa figur ya, kayak Susilo begitu ya. Tapi Bung, sebelumnya saya terkesan Anda bilang ini pengantar, itu cocok sekali dengan maksudnya. Jadi saya berharap orang sesudah membaca ini melanjutkan gitu. Iya, ya menurut saya ini pengantar yang penting ya, tentang satu pengetahuan yang sebenarnya belum pernah dikumpulkan. Jadi saya ngerasa kita berhutang sama Marco yang mau sabatikal selama 10 tahun lebih untuk ngejahit sebenarnya pengetahuan yang selama ini
Dia nggak sebenarnya ada malah. Marco ngelihat kok sastra berkembang itu ya, ada gitu ya, diskusinya hot gitu ya, tapi di arsitektur sebenarnya tidak ada. Dan menjadi pertanyaan yang mendasar dan mungkin juga membuat selama ini kita nyasar ya. Tapi memang tidak perlu menganggap kota sebagai ladang eksklusifnya arsitektur, sama sekali tidak ya. Kota tentu saja sudah banyak orang mempelajari. Anda mempelajari sejarah kota juga dan seterusnya. Jadi memang selama ini ada semacam kebiasaan yang mungkin tidak harus diikuti lagi, seolah-olah kota itu urusannya para arsitek gitu loh. Enggak, betul. Itu yang penting. Kata itu yang kita tunggu sebenarnya. Mungkin problem besar kota kita di Indonesia menurut saya adalah problem egoisme dan cara pandang yang keliru tentang apa itu kota. Jadi buat saya buku Marco tuh jadi penting karena ini menjadi obat untuk insaf gitu atau jembatan untuk keluar dari apa ya, dari keegoisan begitu ya, dan berisiko besar menurut saya buat perkembangan kota di Indonesia. Saya balik lagi nanya tentang figur ya. Figur. Misalnya kenapa Susilo? Selain Susilo ada lagi nggak? Tentu ada banyak tokoh lain dan disebut juga. Wah, pertanyaannya, ini tokoh ini dianggap penting sampai ada satu bab khusus. Itu karena dianggap sukses atau dianggap apa? Karena dia mewakili berbagai isu yang sangat penting, bukan karena soal sukses atau tidak. Pertama, ternyata dia merancang kota Kebayoran Baru, ya, dalam keadaan yang sangat sulit dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak ada pemetaan yang serius, adanya adalah foto udara. Foto udara itu bukan foto satelit, tentu saja belum ada satelit waktu itu. Ini bocor nggak apa-apa nih? Iya, memang begini. Oh, oke. Ini parah bocornya tapi. Aku geser dikit ya. Iya. Ini kota kita ini. Nah, dan yang penting menurut saya, Kebayoran Baru itu diperdebatkan. Dan saya menemukan perdebatan itu tertulis antara Susilo yang menulis surat jawaban 11 halaman dalam bahasa Belanda tua pula, menjawab kritik Van Romon. Ya, itu sangat signifikan karena perdebatan ini belum pernah dibahas orang gitu. Menurut saya perdebatan itu penting untuk melihat masa depan dan juga melihat ke akar-akar masa lalu itu. Kedua, riwayat Susilo ini mencerminkan apa yang kita sebut kelas menengah, dalam tanda petik pribumi. Ya, ini saya mesti berterima kasih kepada Sonny Carsono menggunakan istilah middling class, bukan middle class, tapi middling class, kelas yang beraspirasi menjadi kelas menengah. Susilo itu mencerminkan dua sumber kelas menengah pribumi, karena di abad-abad 19, awal abad 20 itu kelas ekonomi itu sangat penting, berbias ras gitu loh. Ada kelas menengah Eropa yang sangat berbeda, ada kelas menengah Cina, Arab yang berbeda, ada kelas menengah pribumi yang berbeda. Kita tahu kelas menengah penting untuk semua kota, tapi kelas menengah, karakteristik kelas menengah di akhir abad 19 dan awal abad 20 itu menarik banget. Nah, Susilo ini mencerminkan dua sumber dari pribumi, yaitu sumber aristokrasi yang istilahnya Sonny Carsono, aristokrasi yang turun pangkat menjadi kelas menengah, karena kan mesti aristokrasi elit kan, dia turun. Juga sumber bunuh kedua, diri kelas. Bunuh diri kelas. Lebih tepatnya itu. Yang sumber yang kedua adalah kaum ulama, yang kemudian karena dia menjadi tokoh, dia memobilisir sumber daya ekonomi dan simboliknya gitu, kemudian naik menjadi kelas menengah. Susilo ini dua-duanya. Nah, hal ketiga, Susilo itu asisten terdekatnya Thomas Carsten, tokoh yang lain yang ada di dalam buku ini. Jadi kesaksian dia tentang Thomas Carsten itu maha penting, ya. Kemudian prakteknya juga penting sekali. Dia mengisi saat yang penting ketika masa Republik Indonesia Serikat tuh, merencanakan pembangunan kembali Makassar, Ambon, Kupang, dan seterusnya. Jadi riwayat pribadinya penting, praktek keperencanaan kotanya penting, dan dia juga mempunyai posisi pernah menjadi kepala dinas tata kota Jakarta, pernah menjadi penasihat ahli atau wakil menteri, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Waktu itu
Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, ya, zaman Putu Hena menjadi menteri. Jadi yang ketiga, bukan yang ketiga lagi nih, keempat ini, keturunan dia itu penting. Jadi dia adalah selain Silaban, dia adalah arsitek pertama yang lulus ujian arsitektur tapi tanpa sekolah arsitektur. Waktu itu yang dipentingkan karena kota-kota tahun 20-an itu mementingkan harus ada orang yang menata. Bersama Silaban, pendiri Ikatan Arsitek Indonesia. Anaknya menjadi ketua pertama. Anaknya itu guru saya. Pendiri jurusan arsitektur Unpar, lulusan ITB pertama. Dia menulis buku biografi yang diberikan langsung oleh anaknya kepada saya ketika saya sedang di Belgia belajar. Jadi itu bagi saya personal. Dari awal saya merasa harus menulis tentang orang ini, tapi ketika membaca Thomas Carson, memang luar biasa penting orang. Itu sebabnya nama ini saya anggap. Jadi itu perencana kota pribumi dalam tanda petik yang pertama gitu. Oke, ini Marco tadi menyebut tentang perdebatan menariknya kan, Kebayoran itu kan. Marco juga ada menulis satu bagian Bandung. Dan di halaman awal itu yang menarik, Marco cerita tentang pindah ibu kota. Rencana pindah ibu kota ke Bandung. Dan seingat saya pindah ibu kota ini lebih ramai debatnya, polemiknya loh. Dan itu tokohnya juga penting, gurunya Soekarno namanya Sumaker. Karena kan dia pernah kerja di Batavia juga, ya kan? Kemudian orang mulai berpikir cari kota yang satu kotanya harus settle, harus mapan. Karena Belanda kan Kruidenders ya, nggak mau keluar duit gitu. Jangan kan duitnya dosa aja diminta nggak dikasih kan. Jadi dia cari kota yang mapan, dan Bandung ya sejuk ya segala macam gitu. Tapi buat saya yang penting adalah bahwa pindah ibu kota itu bukan rencana yang ngeludah kayak orang makan cabai begitu, makan sekarang pedas sekarang gitu. Kalau kita lihat itu yang menarik adalah perdebatannya yang panjang. Saya terus terang itu luput itu. Saya tidak menulis tentang perdebatan perpindahan ibu kota Bandung, kecuali hanya sedikit ya, bahwa memang ada semacam sasus, tapi saya nggak menemukan dokumen. Nah, itulah tugas saya. Jadi saya punya kesempatan lagi kayak dulu nulis resensi pertama. Ini kurang nih. Jadi saya nggak menemukan, tidak ada. Nah, itulah pentingnya ingat punya teman sejarawan. Cocok. Jadi ada bagian yang menurut saya penting di Bandung tentang pindah ibu kota yang perdebatannya bahkan mengumpulkan para arsitek di Hindia Belanda sebenarnya. Dan itu yang pertama mereka kumpul ngebahas sebenarnya ini perlu gak sih gitu. Nah hari ini kan kita nggak dapet tuh ya suasana perdebatan ya, itu. Perencanaannya, master plan-nya cuma dikasih waktu 2 minggu itu. Apa hasilnya sebuah kota yang direncanakan 2 minggu? Nah. Itu katanya sekarang diubah bolak-balik. Tapi bagus Bang nulis Bang, saya nggak menemukan dokumen, Anda aja deh yang nulis. Satu buku tersendiri itu perdebatan ibu kota dari Trowulan juga bisa dibikin. Karena dulu kan raja-raja kalau bikin kerajaan baru dibikin kota baru. Tuh. Oke. Ada pertanyaan nggak Aldo atau tanggapan nggak di ini membuka TikTok ya? Ini di TikTok live-nya. Oh. Di Instagram ya, di Instagram. Banyak yang nanyain soal harga. Hah? Banyak yang nanyain soal harga. Ini nggak ada pertanyaan yang lain soal harga. Ini sebenarnya harganya sudah harga subsidi ya? Sangat harga subsidi. Awalnya itu mungkin 3 buku ini harganya kita punya pilihan-pilihannya. Harganya sebenarnya di atas 1 juta ya, bahkan di atas 1,5 juta kalau mau dihitung dengan harga ya non subsidi gitu. Tapi karena Marco dan teman-teman Rujak punya inisiatif untuk mencari subsidi, maka harga buku ini bisa ditekan ya sampai ke harga 950.000 3 buku. Dan memang kalau nggak lihat bukunya ya dengan ukurannya yang ini, dan yang menarik buku ini gambar-gambarnya tuh full color, itu yang membuat juga harganya menjadi mahal ya. Ini kita fotokopian ya, ini nggak berwarna, tapi hampir semuanya berwarna. Iya, hampir semuanya berwarna. Jadi ini buku yang buat saya, riset Marco juga dihitungnya murah sekali sebenarnya menurut saya. Riset 10 tahun hitungan dalam komponen bukunya
Tapi menurut saya mungkin perdebatannya bukan pada harga ya, selain sudah dijawab soal dengan subsidi ya. Tapi balik lagi pada bagaimana buku ini menyumbang, mengantarkan siapapun untuk memasuki ruang pemahaman baru tentang berkota sebenarnya. Dan kota dan warga. Ini pertanyaan terakhir yang menarik menurut saya. Ada satu chapter, satu bagian Marco menulis warga. Nah, saya jadi kepikir ini di buku pengantar untuk orang banyak. Saya berpikir kota kan buat orang banyak ya gitu ya. Di masa lalu kota buat orang banyak sih atau untuk keraton doang, untuk raja-raja doang gitu ya. Seperti di masa kini gitu, kalau saya baca Susan Blackburn itu kan yang evaluasi 400 tahun Jakarta, dia bilang kesimpulannya sederhana katanya. Kota itu dibuat dari zaman company sampai hari ini. Waktu itu dia nulis tahun 87 ya, berakhir. Itu hanya untuk memenuhi mimpi-mimpi kaum aristokrasi politik dan duit katanya. Memang betul. Yang lainnya nggak ikut-ikutan kan? Gitu gak sih? Iya, jadi kok ketawa-ketawa jawabnya. Sebenarnya tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan kota ya. Tapi betul, ambil contoh Jogja dan Solo paling gampang. Jogja dan Solo itu dirancang oleh arsitek yang sama, yang namanya Pangeran Mangkubumi yang menjadi Hamengkubuwono I. Sampai taman-taman. Ya, sampai ke taman-taman. Jadi dia kemungkinan besar sudah ikut menata keraton di Kertasura. Ya. Ketika pindah ke Solo, tentu dia yang merancang dari nol itu. Karena dia memang kayak pangeran yang ditugaskan mengurusi rumah tangga gitu. Dan dipercaya oleh Pakubuwono. Kemudian ketika dia pindah mendapat kerajaan sendiri di Jogja, dia merancang Jogja. Makanya kita melihat Jogja kayak lebih keren daripada Solo. Tentu saja dia belajar dari Solo. Gue bikin lebih keren nih kira-kira begitu. Tapi poinnya, perencanaan Jogja itu terbatas pada apa yang ada di dalam tembok, yang terdiri dari tembok dalam, yaitu keraton. Mereka nyebutnya kadang-kadang tembok puri ya, di dalamnya itu yang tempat tinggalnya raja. Kemudian kan di luarnya itu para bangsawan, baru kemudian tembok luar ya. Di luar itu ada poros ke mana? Ke Gunung Merapi. Nah, ini penting tuh, bukan utara, tapi ke Gunung Merapi. Dan Merapi itu tidak tepat utara gitu. Dia dari keraton. Nah, kemudian ada benteng Belanda, rumah Belanda, kemudian perumahan sedikit orang Belanda, orang Eropa, lalu alokasi, alokasi lahan untuk orang Cina, orang Arab dan lain-lain. Selebihnya itu nggak direncanakan. Rakyat itu nggak direncanakan, mau tinggal di mana terserah. Gitu. Dan itu sebetulnya mengakar sampai jauh ke belakang juga. Kalau kita bilang misalnya Banten kan begitu. Yang di dalam keraton itu aja nggak beraturan banget kan. Kalau cerita orang Belanda, gubernur jenderal datang itu kayak merasa dihina kok lewat gang-gang kecil itu. Mana nih gang yang kerennya gitu, jalan utama itu kagak ada. Di luar itu ada permukiman orang asing, ada tempat alokasi untuk permukiman rakyat, tapi tidak dibangun. Yang dibangun Raja Banten itu menariknya hanya 2 deret 3 blok untuk orang-orang Cina. Karena waktu itu kan Syah Bandarnya orang Cina, 2 kan, Syah Bandar yang pelabuhan di kiri dan kanan, salah satu Syah Bandar kemudian menjadi Perdana Menteri. Tapi rakyat umumnya itu harus membangun rumahnya sendiri. Nah, ini pengalaman ini menarik ketika mungkin ada yang kenal Pak Penari ya, bapaknya Melati Suryodarmo. Pak Prapto Suryodarmo. Dia itu lahir tahun 40-an. Jadi sebetulnya waktu dia kecil itu udah merdeka. Tapi dia bilang itu sampai tahun 60-an itu mereka masih kesulitan. Kalau keluar dari kampung gitu. Kayak bukan kota gua gitu, bukan tempat gua, bukan ruang gua. Kota itu. Jadi pengertian mereka ruang kota itu adalah Jalan Slamet Riyadi dan segala. Itu kayak kolonial. Ruang kami itu kampung. Jadi keterpisahan itu nyata. Dan saya pikir itu yang membawa kita agak lama sampai akhir-akhir ini baru kita merasa kita tiba-tiba menghambur ruang kota kan dengan tersedianya angkutan umum, taman, ada uang lebih buat Sabtu Minggu libur, tiba-tiba taman-taman kota kita itu dalam 10 tahun mungkin 15 tahun terakhir orang tidak sadar tuh sebelum 15 tahun terakhir
Monas itu sepi-sepi aja, kecuali kalau lagi ada perayaan ini perayaan. Tapi sepi kan. Sekarang mau ruang taman yang sekecil apapun rame. Itu kan kita menghambur, dan menurut saya itu positif ya, karena kita merasa kita sekarang belong kan, bahasanya kita belong tuh ke kota. Kota ini milik kita dan kita dimiliki kota ini. Nah, kalau kita tidak melihat sejarah yang tadi itu, mungkin kita tidak menganggap ini istimewa. Padahal ini istimewa sekali. Banget, dan ya. karena itu taman-taman itu harus dirancang dengan betul gitu, dengan penghormatan betul bahwa ini gejala penting. Nah, ini menarik tuh omongan Marco tadi. Mau nambah satu pertanyaan lagi. Karena punya sejarah panjang tentang rakyat urus dirinya sendiri gitu ya. Mau berumah di mana, Susilo itu mengalami itu. Jadi dia ini asistennya Karsten. Harus Karsten tinggal di Semarang, dia cari tempat tinggal dekat kantor Karsten. Tapi ya di kampung, ngurus sendiri. Sementara Karsten tinggalnya di Candi kan, daerah elit. Karsten pindah ke Bandung, dia pindah juga nyari lagi sendiri dari kampung ke kampung itu. Jadi itu ya. Iya. Nah, ini isu yang esensial sebenarnya dalam pembangunan di Indonesia, itu pembangunan perumahan. Bahkan Hatta sendiri pidato pertamanya menurut saya itu penting ya. Kalau ya mungkin definisi kemerdekaan itu kan sederhana ya, sandang, pangan, ya papan begitu. Tiga itu ya. Iya, kalau misalnya kita baca tuh balik lagi ke Ibu Susan di tahun 50-an itu bikin rumah aja kita nggak sanggup sebenarnya. Bukan hanya nggak sanggup karena nggak ada duitnya, kagak ada bahannya. Sampai begitu kita merdeka itu, dan rencana perumahan rakyat itu nggak ada. Tapi pembangunan kota yang gigantis yang Marco cerita kayak keraton, zaman keraton gitu ya. Keluar dari keraton itu adalah ketidakberadaban gitu kan istilahnya kan nih. Monconegoro adalah ketidakberadaban gitu. Terserah masing-masing. Iya, terserah masing-masing begitu ya. Kan itu konsep apa sih? Magersari itu. Panutan itu loh. Pusat anutan di mana sinar petroma kalau makin jauh ya kagak berasa begitu kan. Makin redup. Nah, ini sebenarnya dosa bawaan gak sih? Bahwa perumahan rakyat ini nggak diurus, dan sekarang kan menurut saya di kota-kota mulai rame orang bicara, bukan hanya saya kira ya. Jadi gini, yang pelajaran penting dari sini adalah kita nggak bisa hanya menyalahkan pemerintah kolonial. Raja-raja kita juga begitu gitu. Sama seperti yang kita bilang segregasi ras itu. Ya. Itu tidak betul dimulai Belanda. Itu dimulai oleh raja-raja kita. Memang diteruskan, amplifikasi oleh pemerintah kolonial karena punya kepentingan. Mereka takut disaingi Cina, takut disaingi Arab sebagai pedagang gitu. Tapi pemisahan ras itu dimulai, gambaran yang sangat nyata misalnya adalah di Makassar. Sultan Makassar itu hidup dari perdagangan, dia undang semua orang datang. Orang Melayu, waktu itu kan Melayu udah lebih besar ya, Melaka, Pinang segala macam tuh. Jadi dia berharap betul orang Melayu mau datang, bukalah kalian toko atau pusat perdagangan di situ. Orang Melayu bikin syarat, kami harus boleh memberlakukan hukum adat kami sendiri, tempat kami terpisah. Mengapa? Karena bukan sultan, karena Raja Makassar Goa itu waktu itu belum Islam. Orang Melayu ini udah Islam, udah lama, dia udah 1 abad lebih Islam. Jadi mereka dikasih kampung Melayu, istilahnya, ada gambarnya. Kampung Melayu ini berlakukan hukumnya sendiri, terpisah, kemungkinan berpagar. Hanya syaratnya Raja Makassar waktu itu, kalau kalian mau menghukum seseorang sebelum eksekusi saya dikasih tahu, gitu aja. Kasih tahu lah, bukan minta izin, supaya dia tahu kalau terjadi keributan atau apa. Nah, Kampung Melayu itu kalau kita lihat gambarnya, meskipun itu Melayu, tapi di depannya itu digambarkan berbagai orang berinteraksi. Jadi pemisahannya bukan orang Belanda yang mulai. Tapi kita harus melihatnya dalam konteks waktu itu, pemisahan itu wajar dalam waktu itu. Karena apa? Memang adat istiadatnya berbeda banget. Orang Melayu bagi orang Makassar itu sama aja bedanya dengan orang Arab, orang Cina, orang Belanda, orang Portugis. Adatnya beda-beda banget zaman itu gitu. Jadi udahlah tinggal terpisah-pisah aja gitu. Nah sekarang tentu saja kita harus tidak perlu begitu karena zaman berbeda, tapi salah kalau kita menyalahkan hanya Belanda gitu. Termasuk soal mengabaikan perumahan rakyat itu. Iya. Ya, paling nggak menurut saya ingat betul ya bahwa inisiatif untuk memperhatikan perumahan buat rakyat itu ada dalam sejarah kolonial. Ada, tapi terbatas karena mereka terjebak dalam karena keterpisahan yang dari awal. Kan Belanda hanya menguasai, kan penguasaan itu bukan berdasarkan wilayah, tapi berdasarkan subjek kan. Kalau kamu orang Eropa atau orang yang dianggap sejajar Eropa, kamu ikut pada hukum
Eropa, kalau kamu pribumi kamu ikut hukumnya Pak Bupati. Dan meskipun wilayahnya di dalam wilayah kota sesudah ada kota otonom ya, Gemeente ya. Jadi ada pertanyaan. Bagaimana peran kekuasaan dalam menanggapi tentang pembangunan kota? Apakah dalam buku ini ada pembahasan khusus soal hal terkait? Terus satu lagi, sebelum abad ke-19, bagaimana konektivitas jalan antar kota? Apakah masuk itu termasuk konsep kota? Dan apakah ada pembahasan di buku ini? Sama yang satu lagi nih, kenapa? Please Min tanyain dari Abdullah Hanif, kenapa covernya polos? Penasaran. Harus ditanya desainernya nih. Itu belakangan jawabnya, yang penting dulu dijawab itu. Yang pertama itu soal peran kekuasaan. Iya. Jadi begini, menurut saya tentu saja kajian yang klasik ya selalu melihat besar sekali peran kekuasaan itu. Tapi menurut saya kita harus hati-hati loh. Artinya diperlukan penelitian lebih banyak tentang pembangunan permukiman lah kalau bukan perkotaan yang bersifat spontan. Yeah. Itu tidak layak kita mengatakan seolah-olah hanya kekuasaan yang berperan. Tapi kita perlu meneliti lebih banyak. Masalahnya memang penelitian yang lebih mudah itu adalah melalui perspektif melihat peran kekuasaan karena ada catatannya gitu. Kalau peran rakyat kecil itu kagak ada catatannya, itu repotnya itu. Tapi saya kira mulai ada kok penelitian-penelitian ke arah situ seperti yang kita lihat kontemporer ya, tulisannya Abdul Malik Simon, tulisannya termasuk Jerome Tadier. Ya. Itu kan selain melihat kekuasaan, pengaruh perebutan kekuasaan atau permainan kekuasaan terhadap kehidupan sehari-hari, mereka juga melihatnya dari bawah. Iya. Begitu juga Abdul Malik Simon lebih keren lagi tuh, belusukan dan melihat bagaimana rakyat itu bersiasat ruang, gitu, iya. membentuk ruang, menyiasati ruang. Jadi dua-dua itu harus ada dan memang masih kurang kalau kita melihat sejarah yang makin lama makin berat ke arah kekuasaan itu. Tapi tidak berarti kita boleh mengatakan seolah-olah hanya kekuasaan yang berperan. Ya saya pikir juga di masa lalu ini karena ngomong Abdul Malik Tadier itu kan ruang studinya di Jakarta ya. Di masa lalu juga menurut saya ketika VOC membentuk kota dan memperluas wilayah sampai ke Oma London begitu ya. Itu kita bisa dapat studi-studi terbaru yang menjelaskan bahwa sudah ada perkampungan-perkampungan begitu yang sebenarnya sudah tumbuh tanpa campur tangan VOC menunggu perdamaian dengan Banten, lalu membentuk Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, itu sudah ada perkampungan-perkampungan. Dalam hal ini menarik untuk melihat apa yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Dia itu kayak melakukan transmigrasi. Jadi kita mesti membayangkan pada zaman itu, yang namanya tepi Sungai Cisadane itu, ketika Sultan Ageng baru naik itu tidak ramai ya. Kan pusatnya itu di Banten, di Serang, Banten Lama. Cisadane itu masih jauh gitu. Itu perbatasan dengan Batavia. Yeah. Jadi dia mengembangkan pengairan, membuka sawah di situ, perkebunan kelapa, dia pindahin orang-orang ke situ dengan maksud pertahanan negara. Jadi teritori itu diduduki sehingga menjadi produktif sekaligus untuk mengatakan kepada Belanda ini wilayah kami gitu. Dan sekaligus memang untuk pertahanan secara fisik. Itu menarik dalam pengertian ya pengembangan atau penggunaan kekuasaan itu berbeda-beda ya. Dan itu salah satu yang sekarang kan dianut orang tuh. Orang mengatakan jangan sebut pulau terluar. Pulau apa? Terdepan. Dan memang harus dikembangkan, bukan hanya lu taruh mercusuar atau taruh bedil di situ, tapi kasih kemakmuran penduduknya di situ supaya dia menjadi pertahanan. Jadi tidak ada yang baru di dalam sejarah kan. Iya betul. Ya bahkan saya ingat itu ya, cerita tentang Borobudur gitu, salah satu tesis dari Srike itu menggambarkan bagaimana rakyat itu meninggalkan keraton, ibu kota begitu ya, dan membangun tempat yang baru gitu ketika mereka merasa bebannya terlalu berat dari negara. Jadi rakyat bisa memilih ruang sendiri gitu loh maksudnya. Jadi ada agensi. Iya, rakyat betul. tuh punya agensi. Iya, betul. Nah. Nih terakhir ya sebelum kita tutup, tadi Marco ngomong soal agama. Jadi ada satu bagian di buku ini tentang masjid.
Itu bisa nggak cerita kenapa memilih menulis tentang masjid? Jadi gini, kenyataannya bangunan beragama itu menentukan bentuk kota sebetulnya. Ya. Tentu saja dalam sebagian besar sejarah kita itu masjid akhirnya yang nyata. Kalau candi udah hilang. Iya. Tapi candi menentukan dulu. Iya, kalau ada juga di sini ya. Ya, ada juga bab candi. Ada juga bagian candi. Ada juga bab candi Iya. gitu. Orang tanya, kalau gereja tuh ya berpengaruh tapi terlalu sedikit gitu ya. Dan tidak mengatakan itu tidak gitu, tapi untuk menjadi bab sendiri agak repot saya gitu. Karena bahannya terlalu sedikit juga gitu. Iya. Nanti jadinya membahas arsitektur bangunan demi bangunan gereja repot itu. Tapi masjid itu menarik dan juga saya merasa juga belajar gitu bahwa ada begitu banyak ragam bentuk masjid yang selama ini belum pernah saya lihat di buku-buku manapun kecuali terpisah-pisah. Gitu. Tapi ada juga yang sama sekali belum pernah dibahas. Gitu. Ada gambarnya, tapi kemudian bisa diurutkan gitu dari mana asal usulnya. Ada yang mengarah ke situ tapi mengumpulkannya menjadi satu bab itu menurut saya suatu hal yang menarik saya lakukan. Nah, selain itu ada hal-hal yang menarik karena beberapa kasus masjid itu dapat membuat kita berpikir kembali. Misalnya dibilang masjid selalu di barat alun-alun tidak benar. Ya. Kemudian bahwa masjid selalu seperti gini. Jadi ada banyak masjid yang dibangun di tempat lama, di mana dulu ada candi. Jadi tempat itu mempunyai signifikansi istilahnya itu sebagai tempat yang memang baik untuk keagamaan, apapun agamanya. Lalu ada teori menarik loh tentang mengapa masjid adanya di sisi barat alun-alun. Itu karena dulu di sisi barat itu candi Buddha. Jadi kalau kita membaca deskripsi negara Kertagama, Desa Warnana, alun-alun, Trowulan itu ibu kota Majapahit itu di timur ada candi Hindu, di barat itu candi Buddha. Nah kan sebagian teori mengatakan orang Buddha itulah yang menjadi Muslim mu'alaf pertama sebelum Hindu. Jadi ketika Majapahit akhirnya dihancurkan, yang pertama menghancurkannya adalah orang-orang Buddha. Karena faksi dalam keluarga itu ada faksi Buddha, ada faksi Hindu kan. Buddha selalu lebih kecil minoritas, tapi minoritas yang berperan besar karena neneknya Hayam Wuruk adalah Buddha dan selalu dihormati. Jadi mengapa masjid ada di barat alun-alun? Karena kemungkinan besar itu adalah wakafnya orang Buddha. Karena mereka lah yang menjadi Muslim. Tentu saja ini suatu teori ya, tapi teori ini tidak baru, bukan dari saya. Yang pertama mengungkapkan ini adalah McLean-Pong, arsitek yang terkenal itu. Tapi kemudian dilupakan orang tuh, nggak dilanjutkan teorinya ini. Saya mencoba menggali sedikit, ada kemungkinannya demikian. Karena kita melihat ada juga masjid yang tidak di barat ya. Misalnya kalau Anda pergi, aku agak lupa, Jepara. Masjid itu di selatannya alun-alun. Ya, kemudian kalau apalagi di luar Jawa gitu. Masjid Agung di Ternate itu letaknya di selatan. Rajanya ngadep ke laut, lautnya di timur. Bukan. Kemudian masjidnya di selatan dan itu dianggap di luar kompleks raja. Raja itu menyatu dengan alun-alunnya. Mereka tentu tidak menyebutnya alun-alun, mereka menyebutnya sunyi. Masjid di luar. Kemudian juga di Bima, masjidnya raja itu ada di selatannya lapangan. Mereka menggunakannya lapangan. Jadi ada banyak sekali variasi yang menentukan bentuk kota itu. Atau tatanan permukiman lah, kalau tidak disebut kota ya, karena kota juga berbeda-beda ukur. Itu menurut saya pentingnya masjid. Sebagaimana candi juga dulu menentukan, tapi tentu saya candi menentukan bentuk yang dulu-dulu, kemudian tapi dia juga menentukan asal-usul. Misalnya candi dekat air, karena permukiman dekat air dan seterusnya. Oke ya teman-teman, nih kita udah lewat 1 jam, dapat bonus beberapa menit. Karena nanti kita akan ketemu lagi tanggal 15 ya, di Gute ya, untuk peluncuran. Sebagai penutup, pertanyaan saya adalah kenapa meluncurkannya 15 Agustus? Apa ada kaitannya dengan kemerdekaan sengaja? Bahwa sejak kita merdeka kita nggak pernah mikirin kota atau bagaimana ya?
Sebetulnya karena bukunya aja selesai dekat-dekat itu. Enggak, tadi saya ngarepin jawabannya ya meskipun presiden kita seorang arsitek sebenarnya ya dia mikirin kota sih tapi banyak kelirunya gitu loh maksudnya tadi dapat jawaban yang heroik begitu jadi saya pengen koreksi maksudnya gitu. Nggak ada tuh. Nggak ada ternyata. Nggak heroik. Nggak heroik. Tapi sumpah ya menurut saya ini tindakan heroik yang dilakukan oleh Marco sebenarnya ya. Dia sabatikal lebih dari 10 tahun gitu ya untuk menulis sebuah buku yang menurut saya penting karena memberi perspektif baru menurut saya dan perspektif baru ini menurut saya bisa mengantarkan kita ke pemahaman yang lebih jembar gitu ya tentang jembar itu artinya apa? Terang. Oh. Nah, untuk ngomongin buku ini membawa enlightenment sebenarnya. Tapi kan berlebihannya. Tapi menurut saya buku ini sekali lagi saya mau mengutip apa yang digunakan oleh Ramadan KH ya untuk biografi Ibu Inggit benar-benar mengantarkan ke gerbang. Jadi Marco sebagai arsitek dia menjadi apa ya? Pionir ya untuk arsitek-arsitek dan orang lain dalam bidang-bidang ilmu yang lain yang menurut saya karena jelas, dinding ilmunya makin tipis ya untuk terprovokasi sebenarnya ya begitu masuk ke gerbangnya terprovokasi untuk menulis dan mungkin juga menambahkan memperkaya dan membuat perdebatan tentang kota atau permukiman warga itu lebih hidup dan seperti kata Marco pertama nggak hanya sastra yang ramai hubungannya dengan modernitas ya, tapi juga kota, arsitektur, dan warga dengan modernitas. Oke, makasih kawan-kawan. Hari ini Marco menjadi sejarawan tampil di Mengenal Sejarawan Penulis Cobham. Sampai jumpa di episode Mengenal Sejarawan yang lain. Sampai ketemu tanggal 15. Sampai ketemu tanggal 15. Dan beli bukunya ya. Ya. Mumpung diskon 20%. Kalau beli tanggal 15 nggak ada diskon ya? Nggak ada, tapi bisa minta tanda tangan bayar $10. Oh. Bercanda tuh. Belum ada kesepakatan. Belum ada kesepakatan. Yo.